Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalakum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajran azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar Jumat yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita sekalian, mari bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya meningkatkan amal ibadah kita masing-masing, baik itu amal ibadah yang langsung berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berhablum minallah, ataupun juga amal ibadah kita kepada Allah yang ada kaitannya dengan manusia lain dalam berhablum minannas. Mudah-mudahan dengan semua itu kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjadi orang-orang yang bahagia baik di dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat kelak. Bapak saudara-saudara sekalian, jamaah rahimakumullah, tidak sedikit di antara kita yang menganggap kebahagiaan dan kesuksesan kehidupan dunia adalah manakala kita dikaruniai harta yang banyak, dikaruniai anak-anak yang banyak, serta sukses. Sehingga tidak sedikit di antara kita yang membangga-banggakan harta yang banyak dan anak-anak yang sukses itu, karena mungkin kita menganggap itulah kebahagiaan di dunia. Padahal sesungguhnya Bapak saudara sekalian, jamaah rahimakumullah, Al-Quran menyebutkan bahwa harta dan anak-anak kita itu adalah merupakan fitnah. Fitnah dalam hal ini bukanlah fitnah yang kita kenal dengan bahasa kita seharian, yang kita pahami sebagai menuduh seseorang tanpa bukti. Tapi fitnah yang dimaksudkan adalah bahwa merupakan suatu bencana bagi kita, musibah bagi kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-28, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai fitnah, sebagai cobaan. Wa annallaha indahu ajran azim, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Bapak saudara sekalian, jamaah rahimakumullah, tidak sedikit di antara kita yang berjuang mati-matian demi mengumpulkan harta kekayaan kita. Tidak sedikit pula di antara kita yang berjuang mati-matian untuk memperjuangkan anak-anak kita
agar mereka bisa mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan dunia ini. Barangkali mungkin sedikit kita melupakan bahwa harta dan anak-anak kita itu adalah merupakan fitnah, merupakan cobaan, merupakan ujian, bahkan mungkin bisa menjadi musibah bencana bagi kita. Kepada saudara sekalian, jamaah rahimakumullah, tidak sedikit kita melihat orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat, tidak mau melaksanakan ibadah puasa, tidak mau melakukan kebaikan-kebaikan. Itu tidak lain adalah dikarenakan alasan sibuk mengurusi harta benda, harta kekayaannya, sibuk mengurusi anak-anak. Oleh karenanya Bapak Saudara sekalian, jemaah rahimakumullah, kalau kita melihat bahwa ada dua fitnah yang besar dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah fitnah dari harta kekayaan kita. Yang kedua adalah fitnah dari anak-anak kita. Mari kita menyadari bahwa harta yang kita miliki, selain memang harta itu adalah merupakan sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, tapi jangan pernah kita lupakan bahwa harta itu, kata Allah, adalah fitnah bagimu, ujian bagi kamu, dan suatu saat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang memiliki harta itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, nanti pada hari kiamat tidak akan beranjak kaki seorang hamba sebelum ditanyakan kepadanya 4 perkara. Yang salah satunya, kata Rasulullah, adalah soal harta. Harta yang kita miliki, malah diberikan 2 pertanyaan. Dari mana kita peroleh harta itu? Kemudian kemana kita pergunakan? Bapak saudara sekalian, jemaah rahimakumullah, apa sih yang menjadi ciri-ciri harta yang menjadi cobaan, yang menjadi fitnah bagi kita? Yang pertama adalah bahwa harta kita itu menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit seseorang di antara kita yang karena kesibukan mengurusi hartanya, karena kesibukan mengumpulkan hartanya, menjaga hartanya, justru malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Enggan untuk berinfak, bersedekah, berat untuk membayarkan zakat, malas untuk melaksanakan ibadah. Kalau kita melihat kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW, justru para sahabat-sahabat Rasulullah itu semakin banyak hartanya, semakin dekat dia kepada Allah. Semakin banyak hartanya, semakin rajin berinfak dan bersedekah. Tapi tidak sedikit di antara kita yang semakin banyak harta kita semakin kikir, semakin pelit, semakin berat untuk bersedekah, semakin berat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ini ciri-ciri fitnah harta yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Saudara sekalian, jamaah rahimakumullah, harta yang menjadi fitnah bagi kita adalah harta yang tidak memberikan manfaat bagi kita, termasuk orang lain, baik di kehidupan dunia, terlebih-lebih di dalam kehidupan akhirat nanti. Harta banyak tapi tidak memberikan manfaat kepada kita. Tidak ada kebaikan yang kita peroleh dari harta itu. Mungkin karena terlalu sayang dan lain sebagainya. Sebagai contoh kecil, Bapak Saudara sekalian, jamaah rahimakumullah, kita membeli sandal yang harganya mungkin jutaan, sepatu harganya jutaan. Tapi ketika kita berangkat ke masjid, kita hanya pakai sandal Swalu yang harganya mungkin lebih kurang 10.000 rupiah. Alasannya apa? Takut hilang. Untuk apa harta yang mahal, sandal yang mahal, sepatu yang mahal? Kita pakai jam tangan, harganya jutaan rupiah. Tapi kadang-kadang untuk melaksanakan ibadah, seperti melihat waktu berbuka, imsak, waktu sholat, kita tidak percaya dengan jam tangan kita yang mahal itu.
Lebih suka kita melihat jam, mendengarkan jam di televisi, mungkin dari masjid yang belum tentu akurat. Sementara jam tangan kita yang harganya jutaan tidak kita percaya. Harta kita tidak memberikan manfaat kepada kita. Begitu juga dengan pakaian kita. Pakaian kita yang bagus-bagus, yang harganya mahal. Ketika kita ke masjid, ketika kita sholat Jumat di masjid kita pakai pakaian yang biasa. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, pakailah pakaian yang terbaik ketika memasuki masjid Allah. Kita malah memakai pakaian yang biasa. Tidak sedikit di antara kita yang pergi ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat hanya memakai kaos oblong. Kadang-kadang mohon maaf yang dipakai kaos pemberian partai. Padahal tidak sedikit di rumah kita tersedia baju yang bagus-bagus, bahkan mungkin mahal-mahal. Itu menunjukkan bahwa harta kita tidak memberikan manfaat kepada kita, baik dunia maupun akhirat. Kalau kepada kita saja tidak memberikan manfaat, terlebih-lebih kepada orang lain. Boro-boro memberikan manfaat kepada orang lain. Bahkan mungkin tidak sedikit pula di antara harta-harta kita yang malah menyusahkan orang lain, malah menyengsarakan orang lain. Kita punya mobil, kita parkir sepati kita di depan rumah, orang lain susah mau lewat. Jangankan mendapat manfaat, malah susah dengan harta kita. Saudara sekalian, jemaah rahimakumullah, itu diantara ciri-ciri harta yang menjadi fitnah bagi kita. Oleh karenanya mari kita fungsikan harta kita secara sosial. Kita pergunakan harta kita sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun harta kita peroleh dengan cara yang halal, tidak serta-merta kita dibolehkan mempergunakan harta kita sesuka hati kita. Allah masih menuntun, masih memberikan aturan-aturan kemana kita pergunakan harta kita itu, bagaimana cara kita mempergunakan harta kita itu. Karena itu semua nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Bapak Saudara sekalian, jemaah rahimakumullah, fitnah yang terbesar dalam hidup kita ini adalah fitnah anak. Tidak sedikit di antara kita yang sangat menginginkan kehadiran seorang anak dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin bila perlu ditempuh dengan jalan yang mengeluarkan biaya yang cukup mahal, manakala Allah belum juga memberikan karunia itu kepada kita. Saking pinginnya, saking senangnya kita, saking cintanya kita. Dan memang cinta itu adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Dijadikan indah pada pandangan manusia itu kecintaan, kecenderungan terhadap sesuatu yang dia cintai, minan nisa, daripada wanita-wanita, wal banin, anak-anak yang banyak, wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah, harta kekayaan yang melimpah ruah, wal khailil musawwamah, kendaraan-kendaraan pilihan. Kita senang dengan itu semua. Wal an'am, hewan-hewan ternak kita, wal hars, sawah, ladang, perkebunan. Zalika mata'ul hayatid dunya, itu semua adalah perhiasan tatkala hidup di dunia, kata Allah. Wallahu indahu husnul ma'ad, dan Allah di sisinya lah tempat kembali yang baik. Kita cinta dengan harta kita, cinta dengan anak-anak kita. Kita selalu berjuang dan berupaya bagaimana supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses dalam kehidupan di dunia ini. Apapun akan kita lakukan demi anak-anak kita. Tapi sadarlah Bapak, saudara sekalian, jemaah rahimakumullah, anak juga adalah merupakan fitnah terbesar dalam hidup kita ini. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat ke-9 berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida." Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Hendaklah takut kita kepada Allah manakala nanti kita meninggalkan anak-anak yang lemah. Lemah dalam segala hal. Lemah imannya, lemah ibadahnya, lemah akhlaknya, bahkan lemah ekonominya, dan lemah dari sisi kehidupan yang lain.
merupakan fitnah dan cobaan secara ujian bagi kita dalam kehidupan ini. Oleh karena itu Bapak Saudara sekalian, jemaah rahimakumullah, maka tidak sedikit orang tua yang mati-matian karena anak. Yang penting anaknya sukses. Apapun kita lakukan, memang tidak ada orang tua yang menganggap anaknya sebagai beban. Tidak ada orang tua yang menganggap anak sebagai beban. Tetapi kadangkala tidak sedikit juga kita mendengar orang-orang tua yang merasakan satu penyesalan sehingga dia berkata, percuma, tidak ada gunanya juga punya anak-anak. Sehingga disuruh pun tak bisa. Tak ada yang bisa diharapkan. Apalagi anak-anak zaman sekarang Bapak Saudara. Anak-anak kita hari ini di zaman teknologi yang canggih ini, mereka mungkin lebih patuh kepada gadget mereka. Mereka lebih patuh kepada handphone mereka ketimbang kepada kita selaku orang tuanya. Dan begitu juga sebaliknya. Mungkin karena pengaruh perkembangan zaman ini tidak sedikit juga anak-anak kita yang akan berkata, tak ada juga gunanya punya orang tua. Mungkin karena tidak bisa mengikuti keinginannya. Jadi Bapak Saudara sekalian, jemaah rahimakumullah, maka anak-anak kita itu bukanlah beban dalam kehidupan ini, tapi justru anak-anak kita itu adalah merupakan fitnah bagi kita. Anak-anak itu merupakan cobaan hidup bagi kita. Kalau kita melihat dalam Al-Quran, Bapak Saudara sekalian, jemaah rahimakumullah, paling tidak ada 4 model anak disebutkan Allah dalam Al-Quran itu. Yang pertama, ada anak itu sebagai penyejuk pandangan mata, penenang hati, penyejuk jiwa, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ini juga yang selalu kita lantunkan dalam doa kita, dalam keseharian kita. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan anak-anak kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Selalu kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta, mohon kepada Allah agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang menyejuk pandangan mata kita, yang menjadi penyenang hati kita. Manakala kita melihat anak-anak kita, senang hati kita, teduh mata kita melihat mereka, tak lain dan tak bukan adalah karena mereka orang-orang yang anak-anak yang taat kepada Allah, taat kepada kedua orang tua, bagus akhlaknya, rajin ibadahnya. Itu yang bisa menjadikan kita, menjadikan anak-anak kita anak-anak yang terbaik. Inilah agaknya dalam Al-Quran, anak yang paling didambakan oleh setiap orang. Kemudian yang kedua Bapak Saudara, ada anak itu sebagai perhiasan dunia. Kita tahu bahwa perhiasan, yang namanya perhiasan itu akan menambah keindahan bagi siapa saja yang mengenakannya. Tidak ada perhiasan yang menjadikan orang bertambah jelek, bertambah buruk. Allah dalam Al-Quran, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Hartamu dan anak-anakmu adalah perhiasan bagimu ketika hidup di dunia. Tidak sedikit di antara kita, para orang tua, bapak-bapak saudara sekalian, yang harum nama kita, terangkat harkat, derajat dan martabat kita karena anak-anak kita. Inilah anak-anak yang jadi perhiasan. Karena bagusnya sikap anak-anak kita, akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, maka dapat mengharumkan nama kita sebagai orang tuanya. Ini juga model anak yang terbaik yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai perhiasan dalam hidup ini. Kemudian yang ketiga Bapak Saudara sekalian, ada anak itu sebagai fitnah. Ini yang kita khawatir. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu adalah fitnah, cobaan. Hari ini Bapak Saudara, tidak sedikit kita lihat anak-anak yang tega membunuh orang tuanya, anak-anak yang tidak lagi mau patuh kepada orang tuanya, anak-anak yang tidak lagi mau taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang tidak mau lagi kita suruh untuk beribadah, untuk melaksanakan sholat, anak-anak yang tidak mau kita suruh ketika berpuasa pada bulan Ramadan. Ini adalah merupakan fitnah bagi kedua orang tuanya.
ujian serta cobaan bagi kedua orang tuanya. Apalagi kalau anak yang model keempat adalah musuh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladukum aduwwan lakum fahzuruhum. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, sungguhnya di antara istri-istri kamu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, aduwwan lakum, bertolak belakang. A kita bilang, B dia katakan, C kita katakan, D dia sebutkan. Durhaka. Maka Bapak Saudara, kata Allah, fahzuruhum, maka berhati-hatilah dengan mereka. Mereka bisa menjadi musuh kita. Kalau kita melihat, memperhatikan berita-berita yang kita lihat, baik itu dari televisi, dari media-media sosial yang kita punya, tidak sedikit anak yang membunuh ibunya hanya karena tidak diberi uang. Ada pula kita saksikan seorang anak membunuh ayahnya hanya karena ayahnya mengambil sebatang rokok milik anaknya. Anaknya marah, dikeroyok 2 orang, mengkeroyok ayahnya, mati. Bapak saudara sekalian, tidak jarang anak-anak kita hari ini yang setiap kali pulang dan bertemu dengan kita, yang dia tuntut adalah harta warisan saya mana. Kita masih hidup dan dia juga masih kecil, tapi sudah ngerti dia menuntut harta warisan. Mana harta warisan untuk saya? Maka Bapak Saudara, mudah-mudahan sebagaimana doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang menjadi penyejuk pandangan mata, anak-anak yang menjadi penyejuk jiwa, penyenang hati kita, dan menjadi perhiasan bagi kita ketika hidup di dunia ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wal afiyata fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najati minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsyi wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha al-'azim yazkurkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.